Ada nggak misalnya A dikali X tapi dikali Y? Kalau ini kan berarti A dikali Y kuadrat karena jaraknya terhadap sumbu X. Ini berarti A dikali X kuadrat. Ada nggak dikalikan X dikalikan Y? Sehingga Y dengan cara yang sama, integral dari X dx min B per 2 B per 2 integral ini kan dy, hasilnya adalah 1 per 12 D pangkat 3H. Oke, let's have fun ya. Materinya menyenangkan, mekanika bahan. Tegangan bidang seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, ini ruang. Kalau yang ini ya, ini di dalam dimensi ruang, dari X ke Y gitu ya, dari Y ke X, ini yang geser. Kemudian ini sigma X karena menuju sumbu X positif, sigma Y, sigma X yang ke sana untuk melawan ini, Y yang ke sini, dan ini artinya ini sama-sama positif karena meninggalkan bidang. Bukan berarti ini kemudian ke arah Y negatif terus menyebabkan sigmanya menjadi negatif. Tetapi logikanya bahwa aksial tarik itu selalu positif. Jadi semua tanda di sini adalah tanda yang positif. Jadi semua aksial meninggalkan bidangnya. Dan perhatikan ini gesernya seperti ini, dari Y menuju ke X positif, dari X menuju ke Y positif. Ini adalah geser yang positif. Jadi kalau dilihat dari dua dimensi, apabila dia hanya sumbu X dan sumbu Y saja, maka bidang ini yang diambil, yang bagian belakang ini yang diambil atau bagian depan ini yang diambil, maka ke arah X adalah aksial ke arah X dan ini adalah aksial ke arah Y ya. Dan ini adalah geser positif. Ini sama besarnya dengan ini sama besarnya dengan ini, gitu. Ya, jadi geser itu tidak hanya terjadi shred gitu toh, nggak bisa. Geser itu harus seimbang, kalau nggak sliding ya, landslide, karena tidak seimbang. Jadi tidak ada tahanan, jadi harus ada tahanan. Jadi kalau tidak ada tahanan dia terus lari gitu ya. Jadi terus akhirnya berubah bentuk, nggak karu-karuan ya. Nah jadi ini pun harus ditahan oleh ini harus ditahan oleh ini harus ditahan oleh ini harus ditahan oleh ini, dan ini dalam kondisi yang seimbang dalam posisi dua dimensi. Ini saya ambil dari bukunya Timoshenko NGR. Ini adalah bentuk yang positif. Kalau mau digambarkan yang negatifnya, ini ke bawah, ini ke kiri. Terus ini jadi ke kanan, terus ini jadi ke atas. Itu negatifnya. Jadi positifnya itu akan menyebabkan ini meruncing ini. Jadi ini nanti ke sana, terus ini ke sini, gitu. Jadi jajaran genjangnya begitu. Kalau jajaran genjangnya begini, dia menjadi negatif. Tapi geser itu mau positif apa negatif sifatnya sama ya. Ya. Jadi gaya geser misalnya, gaya geser mau kamu tekan begini sama mau kamu tekan begini sama aja. Ya. Hanya kita lihat besarnya, besar kecilnya. Tapi kalau dilihat dari sini, ya, sini. Nah ini perumpamaan adalah perjanjian kita aja. Kalau yang seperti ini dia menjadi positif. Negatifnya kalau ini dibalik. Nah ini gambar positif untuk dua dimensi. Dan itu perjanjian tanda. Dan nanti kalau ada soal yang meminta untuk menggambarkan, gambarnya harus betul. Gambarnya salah ya salah ya. Kalau gambarnya betul ya betul. Angkanya betul, satuan betul, arah salah salah. Karena ini adalah vektor. Vektor kan tidak boleh salah arah ya. Ini dari buku Timoshenko jelas ini ya, Timoshenko NGR.
Saya lupa itu di buku 1 atau buku 2. Jadi saya menggunakan 2 buku memang. Bukunya 1, tetapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi 2 buku. Jilid 1 dan jilid 2. Oke, ini ada yang masih nyatat ya. Silakan. Jadi perhatikan positif ya. Kalau meninggalkan bidang berarti positif, kalau menuju bidang berarti negatif. Tertekan. Ini yang penting ya. Yang kita bahas sampai UAS. Yang ini tidak kita bahas di semester ini. Nah, ini yang kita bahas sampai UAS. Karena kalau yang 3 dimensi ini ya jadi ada geser ke sini nih. Jadi ada geser ke sini, ya kan? Ada geser ke situ. Ada geser ke sini juga, ada geser ke situ. Sudah, kita lanjutkan. Kita lihat ada keterangannya di sini. Saya ulangi, kurang jelaskah? Tegangan normal, yang ada keterangan merah tuh ya. Tegangan normal, ya, itu kita punya sigma X dan sigma Y. Ada 2 di dalam bidang ini, ada sigma X dan sigma Y. Nah, indeks kecil ini di sini X dan Y menunjukkan di mana tegangan itu dia bekerja. Jadi kalau ke sini berarti ke arah sumbu Y, dia bekerja di sepanjang sumbu Y. Kalau begini berarti sepanjang sumbu X. Tapi kalau XY-nya beda, XY-nya agak melintir dikit gitu, ya dia akan mengikuti sumbu. Ya, jadi dilihat sumbunya bagaimana. Sumbunya kadang-kadang nggak begini, nggak. Gitu. Nah, kalau seperti ini, maka yang ke sini adalah sigma X. Yang ke sini adalah sigma Y. Tapi kalau ternyata ada sumbu baru, maka ini adalah sigma X1. Ini adalah sigma Y1. Gitu ya. Jadi diikuti sumbunya. Diikuti sumbunya. Baik, kita lihat di sini. Ada tegangan geser, di situ ada 2, XY dan YX. Ya. Jadi X menuju Y atau Y menuju X, gitu ya. Nah, di sini ada keterangan jelas bahwa XY sama dengan YX karena harus seimbang. Jadi kalau dilihat dari gambar ini, XY ini harus sama dengan ini. Ini kan X menuju sumbu Y, ini Y menuju sumbu X. Jadi besarnya ini harus sama dengan ini. Ya, selalu begitu. Tapi besarnya ini tidak sama dengan ini. Besarnya ini sama dengan ini, tapi besarnya ini tidak harus sama dengan besarnya itu. Arahnya pun tidak harus sama, karena dia sumbu yang berbeda. Kalau geser ini harus seimbang, memang harus seimbang. Jadi ke sini harus dilawan dengan itu. Tapi ini yang hanya bisa melawan ini, hanya ini. Ya, tidak bisa dilawan oleh Y. Oke, saya ulangi lagi. Ini adalah perjanjian tanda apabila X-nya positif, tapi kalau negatif berarti sigma X-nya seperti ini gambarnya. Dan harus betul gambarnya. Kalau memang keluarnya negatif, gambarnya harus betul. Dan kalau saya gambar begini dan saya tidak memberikan tanda negatif, berarti memang itu adalah negatif karena arahnya adalah masuk. Kemudian ini adalah tanda apabila positif dan ini adalah tanda apabila negatif. Oke. Dan ini ya, ini perjanjian tanda yang seperti saya bilang, kalau jajaran genjangnya kalau ini berubah kan ini ke arah sana ditarik ke sana digeser. Bukan ditarik ya, digeser ke sana, geser ke sana. Jadi ini seperti itu arahnya.
Kalau ini seperti ini arahnya itu bernilai negatif. Kalau ini bernilai positif. Nah, ini seperti ini. Ini kalau begini, menuju sumbu X dan sumbu Y yang positif, maka gesernya positif. Kalau begini, gesernya negatif. Kalau misalnya nilai sigma X sama sigma Y nya negatif, berarti itu pasti nanti yang gesernya kan negatif juga itu pasti atau enggak? Geser adalah geser, aksial ada aksial. Orang bidang kerjanya aja beda kok mau kita samakan. Ini meja ini saya tekan, tapi kemudian saya tekan tapi tangan saya geser ke sana. Saya tekan tapi tangan saya geser ke sini. Nggak ada hubungannya lah. Karena ini bidang tekan, ini adalah bidang geser, bidang yang berbeda. Ya kan? Bidangnya beda, lain. Ya, geser dan aksial itu bukan bidang yang sama. Kita harus kembali lagi ke pertemuan pertama. Bukan bidang yang sama. Oke? Saya lanjut. Contoh, penggambaran seperti ini tidak boleh salah. Jadi kalau saya mengatakan bahwa saya mempunyai sigma X yang 12 megapascal, sigma Y yang minus 23 megapascal, dan gesernya 5 megapascal, seperti apa hasilnya? Ini harus digambarkan betul. Harus digambarkan dengan betul. Jadi ini adalah penggambaran yang betul. Karena sumbu X-nya meninggalkan, sumbu Y-nya menuju bidang, dan gesernya seperti ini. Ya, itu adalah penggambaran yang betul. Sampai sini jelas? Ya, jadi jangan menghafalkan angka. Ya, kalau kalian menghafalkan angka nanti sampai semester 5 lupa. Mekanika bahan ini dilupakan. Karena yang kamu hafalkan adalah cara-cara dan contoh soal. Lupa. Padahal mekanika bahan itu penting sekali. Ini yang saya bilang. Harus mengikuti sumbunya, ya. Harus mengikuti sumbunya karena sumbunya itu bisa jadi berubah. Bisa jadi berubah. Saya jelaskan sedikit kenapa berubah. Ya, kenapa kok ada sumbu yang berubah? Tadinya X, kenapa menjadi X1? Tadinya lurus secara vertikal dan horizontal, tapi kenapa kok ini menjadi? Kita lihat di contoh ya. Pengujian balok di gambar pertemuan pertama sepertinya ya. Apabila saya mempunyai beban yang menyebabkan balok itu bisa mengalami lentur atau berubah bentuk. Ini kalau mau dibayangkan ya, ini sebetulnya kan begitu ya, ke sana ya. Ini misalnya balok berbentuk persegi panjang, atau bisa saja ini sebetulnya adalah balok berbentuk lingkaran, bisa saja ya, tapi ini misalnya adalah berbentuk persegi panjang. Nah, kemudian saya mempunyai salib sumbu misalnya saya ambil dari sini, ini adalah Z. Ya. Terus yang ke sana X. Yang ke sana lagi Y, ya. Jadi salib sumbu ini saya taruh di sini. Z. Di bagian dalam. Jadi ini keluar dari sini. Ya. Terus saya punya X, ini setengah B, ya. Terus saya punya di sini adalah Y, oke? Nah, kalau kita perhatikan yang di sini ini kan kalau kita lihat datar ya. Kemudian pada waktu pembebanan bisa berubah
Gitu kali ya. Kan nggak boleh lepas ini, karena sendi kan. Ini juga nggak boleh terangkat ya, atau ikut turun nggak boleh, karena di sini roll misalnya. Oke. Nah, kemudian karena sisi atas tertekan, saya mempunyai begini nggak? Bentuk yang begitu. Iya. Nah, sekarang bentuk yang tadi lurus itu sudah tidak lurus lagi. Ya. Misalnya komponen yang tadinya di sini begini. Oke, biru. Saya beri tanda biru di sini. Di sini dia berubah menjadi merah. Gini nggak sih? Agak gini ya. Ya. Terus yang tadinya di sini ada elemen 1, saya nyatakan sebagai elemen di agak ke sini ya. Agak ke sini. Ini elemen 2. Terus kemudian jadi miring ya. Jadi miring. Ya. Jadi miring. Apalagi kalau yang kita lihat di sini. Yang begini sudah begitu. Ya. Jadi ada satu fenomena di sini bisa kita lihat bahwa elemen itu mempunyai sumbu yang bisa berputar. Ya, yang tadinya begini bisa begini, atau yang tadinya begini bisa begini. In case sebelah sini ya. Sebelah sini begitu. Dia di sini sudah berubah menjadi gitu, ya. Oke, jadi bisa membentuk sudut yang baru. Kemudian ada fenomena lain. Ada fenomena lain di mana pada saat pembebanan sehingga bagian bawah itu mengalami tarik. Kalian lihat, mungkin masih ingat pengujian yang kayu. Di ujungnya kayak ada putus serat. Ya. Nah, beton juga bisa seperti itu, sehingga kalau dilihat ini retaknya begitu. Ya. Nah, kok retaknya tidak sumbu Y saja? Di tengah-tengah kayaknya kok sumbu Y ya. Terhadap sumbu Y gitu ya, lurus gitu. Tapi di pinggir-pinggir semakin ke pinggir kok tidak seperti sumbu Y. Sumbu lain, nggak sumbu X juga, nggak sumbu Y juga, nggak sumbu Z juga apalagi. Tapi ada sumbu Y baru yang disebut dengan Y1 mungkin. Yang sudutnya bisa berbeda-beda. Kalau di tengah sih mungkin tidak bersudut, kita mungkin samalah sudutnya dengan Y itu 0. Tapi begitu sudah agak ke pinggir, kok semakin jauh ya, sampai semakin jauh, bisa jadi 45 derajat loh. Ternyata nggak sumbu X, nggak sumbu Y lagi gitu loh. Nah, berarti ada sebuah theta di situ, fenomena theta yang kalau kamu tidak paham ini, belajar beton sulit, belajar baja sulit, belajar kayu sulit, belajar prategang sulit, KP sulit, kamu harus pindah dari sipil. Ngerti? Belajar tanah ya sulit. Harus keluar dari sipil terpaksa. Ya. Itu jiwamu harus sipil betul supaya kamu bisa yudisium. Jiwamu nggak sipil kayaknya kok sulit ya. Gitu ya.
Yang cowok, saya pengen cari cewek sipil aja biar semakin pinter. Oke, motivasinya betul. Tapi bisa jadi kamu diulek-ulek sama pacarmu. Karena dia akan mencari pacar lain yang lebih pintar. Terus yang cewek, saya pengen cowok yang pinter gitu. Tunggu dulu. Cowok yang pinter bisa jadi mencari cewek yang pinter karena nggak kerepotin. Bisa jadi ya. Jadi jangan bergantung pada orang lain. Be confident. Ya, kamu adalah individu yang smart ya. Kamu individu yang sudah cukup terpilih untuk masuk ITS. Jangan bergantung pada orang lain. Masing-masing dibiayai SPP sama bapaknya sendiri-sendiri. Oke, kita lihat di sini. Gambar ini saya perbesar. Dan ini muncul sampai 2 bab. Tegangan dan regangan. Gambar ini kamu akan muncul sampai ini, kamu lihat terus sampai 2 bab. Nah, ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y yang saya bilang itu. Beritahu saya kalau kamu ingin waktu untuk menyalin ya, karena gambarnya harus betul. Ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y, dan tegangan-tegangan yang timbul sebetulnya tadinya seperti yang gambar di sini. Tapi ternyata X itu berputar pindah ke sumbu yang baru theta derajat, menyebabkan X menjadi X1, Y menjadi Y1. Terus masih ada yang tanya, kenapa? Balik lagi, karena sumbu itu ternyata bisa berputar. Ya, sumbu itu bisa berputar. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini timbul tegangan ke arah X1 ke sumbu yang baru, yaitu sigma X1 aksial. Di sini semua dimisalkan positif. Jadi gambar ini sama persis, tetapi hanya diputar sebesar theta. Tapi perhatikan, ini bukan sumbu X, tapi ini adalah X1, maka di sini semuanya X1. Dan ini juga gesernya menjadi X1 Y1. Tegangan geser dari sumbu X1 menuju sumbu Y1. Dan ini adalah gambarnya. Kan itu ada sumbu yang baru. Nah, gaya-gaya itu masih perlu diuraikan. Iya. Soalnya lama-lama terus ternyata tegangan yang terjadi yang paling besar adalah yang di arah sumbu X1. Nah, kita di sini mempelajari ini untuk mencari mana yang paling besar. Sama seperti momen, mana yang paling besar, lokasinya di mana. Jadi tetap harus diuraikan ke X sama Y biasa. Betul. Walaupun ada sumbu barunya. Iya, betul. Jadi bisa jadi yang X1 itu justru lebih besar daripada yang utama tadi. Karena ada sumbangan dari sumbu X tadi yang memberikan kontribusi ke X1. Ya, sekarang tujuan kita mencari theta itu kita gerakkan begini. Gara-gara tadi ada X1. Ini kan tadinya nggak apa-apa itu biru itu. Tapi kamu cari masalah dengan kamu tambahkan Q di situ sebagai beban merata, ya. Nah, gara-gara beban merata Q di sini, ini tadi tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi Q-nya besar menyebabkan, loh, kok ada crack begini ya? Kalau ini cracknya begini, sama dengan kalau kita narik ya. Kalau kita narik, ini ditarik begini kan, tapi kan ini nggak ditarik, hanya dibebani lentur, sehingga kok ini begini, loh kok malah begini, loh kok malah begini, loh kok malah begini, malah begini gitu. Berarti ini crack ini retak karena di sini ada yang tarik nggak? Ya kan? Ada sesuatu yang terbuka, kamu membuka sesuatu, masa dengan cara begini? Kamu buka pintu kan begini ya? Bentar ya, ada tamu, saya buka pintu terus kamu geser begini, nggak ada kan? Mesti kamu buka gini, ya ada gap yang kamu buka, nggak mungkin kamu buka begini kan? Atau malah kamu tutup.
Kan mesti kamu buka tegak lurus terhadap gapnya. Jadi kamu buka tegak lurus terhadap gapnya. Jadi di sini yang membuka yang mana ini? Ini kan? Yang membuka ini yang ini. Tegak lurus kan kalau kamu membuka gapnya ya. Ini yang ini. Kalau yang seperti ini, arah seperti ini, oh kita kenal ini. Kita kenal nih arah-arah ini nih, kita tahu ini. Karena awalnya tadi begini tadi, semua baik-baik saja. Sesuai dengan sumbu yang kita inginkan. Tetapi kemudian kok jadi gini retaknya? Berarti kan ada yang buka di arah yang tertentu. Sekarang kita cari penyebabnya kenapa ini sehingga di kemudian hari kita tahu cara untuk menghindarinya. Karena kita tahu yang paling besar di arah situ, jadi bagaimana caranya supaya itu dihindari. Nah, itu masuk ke dalam teknologi repair atau perbaikan atau teknologi preventions. Kita menjaga, memprotek sebelum terjadi sesuatu yang parah. Tetapi kalau sudah terkadung terjadi sesuatu, bagaimana kita memperbaiki? Lah kamu mau memperbaiki retak yang sudah begini, terus kamu perbaiki caranya salah, tambah buka enggak? Karena enggak ngerti, karena kita tahu ada gaya yang menyebabkan dia terbuka. Ya kita kurangi itu, ya gimana cara yang kita lawan gaya itu? Kan bener, pentingnya Mekban itu kan, belajar gini jadi berapa ratus juta masuk kantongmu karena kamu ngerti. Ya, ilmu yang diberikan di sipil tuh setiap slide itu hitungannya udah berapa puluh juta sebetulnya. Tapi sayangnya, let me tell you ya, sayangnya ada segitiga pembelajaran begini, segitiga besar. Pada saat kamu menerima ilmu dari seseorang dalam bentuk lecture seperti yang saya sampaikan, ilmu yang saya sampaikan yang sampai ke kamu hanya 5%. Itu dalam kondisi nggak ngantuk. 5%. Kemudian kalau mau ditingkatkan itu dengan cara kamu reading something. Jadi kamu membaca. Itu ya mungkin sekitar 10% akhirnya. Terus kemudian kamu meningkatkan lagi dengan cara discussions atau implementations atau audiovisual. Kamu mendengarkan dan kamu lihat YouTube-nya atau bagaimana, terus kemudian kamu melakukan praktek. Kamu lakukan sendiri praktek. Dan yang terbaik adalah kamu akan mendapatkan ilmu itu 90% if you teach somebody. Jadi kamu udah dapat, kamu sampaikan ke temanmu dalam bentuk diskusi, kamu ngajarin temanmu atau kamu ngajarin adik kelasmu atau bagaimana, kemudian kamu membuat satu grup belajar, saya mengerti ini, kemudian saya menyampaikan, saya mengerti ini, saya menyampaikan, dengan menyampaikan kamu harus belajar, itu kamu akan mendapatkan 90% dari ilmu yang disampaikan. Ingat, apa yang saya sampaikan hanya 5%. Jadi hanya 5% kamu mengandalkan dari pertemuan dengan saya, silahkan. Pengen dapat A, gimana dong? Gak bisa kan? Berarti harus belajar sendiri kan, di rumah kan? Ya tahu ya, ini teori ini saya baru dapat nih pagi nih, jadi saya share sekarang. Nah silahkan dibuktikan sendiri. Kan kerasa kan kalau ngajarin temen kan jadi kerasa kan, jadi lebih bisa kan? Ya, sampai sini jelas? Ada mahasiswa saya yang salah taruh alat uji gara-gara kegagalan mempelajari mekanika tunggal. Stream kits itu harganya mahal banget ya Pang ya. Kemarin kita transfer uang ke Jepang berapa tuh? 200.000 yen. Tapi salah pasang taruh karena dia tidak mempersiapkan, tidak menggali lagi atau tidak